beban ekonomi. Nanti sama guru saya Pak Kur akan di-spill. Kenapa suasana kesehatan mental kita ternyata berimpact pada rezeki kita. Nanti ya kita spill di akhir ya teman-teman. Yang kedua nih Bapak Ibu. Nah, sayangnya kesadaran meningkat, orang udah ngomongin, kayaknya orang itu NPD deh. Kayaknya gue lagi depression deh ya. But the problem is, kita tuh punya kesenjangan akses. Tenaga kesehatan mental di Indonesia nggak sebanyak yang jumlah penduduk harapkan saat ini gitu. Bahkan saya pernah baca itu sampai 1 banding sekitar 40.000 psikolog yang ada di Indonesia itu. Nah, artinya teman-teman, kenapa kemudian yang terjadi nomor 3 ini nih, coba di Bandung itu lagi sering banget ada berita bunuh diri Bapak Ibu kakak-kakak. Dan sayangnya mereka bukan hanya kelompok yang terdidik gitu ya. Campur Bapak Ibu, dari ekonomi lemah sampai ekonomi juga yang tinggi juga ada gitu ya. Dan dalam tanda kutip makin unik-unik cara bunuh dirinya ya. Bukan untuk menertawakan kesedihannya ya kakak-kakak, tapi maksud saya adalah ternyata orang itu learning something gitu, how to kill their self gitu kalau yang saya baca itu gitu kan ya. Yang terakhir itu 19 tahun terjun dari salah satu mall di Bandung. Ibu bersama 2 orang anaknya, Bapak Ibu kakak-kakak gitu ya. Nah, kenapa ini terjadi? Once again, karena dunia berubah, karakter dunia berubah, kita masuk di era namanya Bani, teman-teman, sehingga tuntutan kehidupan pun berubah. Bahkan nih, data-datanya di Indonesia itu luar biasa ya. Lihat nih kakak-kakak, 32 juta orang di Indonesia mengalami gangguan mental. Tadi dunia, ini Indonesia. Dan nah ini nih yang saya sebut tadi. Kenapa banyak anak muda yang bunuh diri? Bahkan terakhir kemarin di Udayana ya kalau nggak salah ya. Kemarin ada dosen saya lihat itu dia cerita Udayana atau mana ya aku lupa. Kampus baru banget gitu ya. Di kampusnya juga. Waktu itu di alma mater saya di UPI 2 orang mahasiswa ya. Satu di kampus, satu di mall di Bandung gitu kan ya. Nah kenapa? Karena lihat nih 15,5 juta. Bukan jumlah yang sedikit kakak-kakak. Dan itu efeknya apa? Kemarin tuh saya sempat ketemu sama satu mahasiswa gitu ya. Dia kalau tidur itu, Pak Kur, Kakak Tia, dia harus pakai ini, headset, Pak. Jadi dia nggak bisa tidur karena saking cemasnya, dia baru masuk asrama gitu ya. Kemudian ada situasi yang deg-degan gitu ya di penerimaan mahasiswa ini. Aduh, besok challenge-nya apa lagi ya? Aduh, besok ada tugas apa lagi ya? Dan dia itu pakai headset buat apa, Pak? Buat dengerin suara hujan. Jadi dia puterin tuh di handphonenya, handphone pas bangun tuh panas gitu. Kan ini kalau berlangsung lama jadi nggak sehat juga, bener nggak kakak-kakak? Dan itu banyak banget terjadi di anak-anak muda kita saat ini. Dan teman-teman, ternyata prevalensi depresi kita makin lama makin naik, teman-teman. Nah, artinya apa, teman-teman? Dari sekian kondisi yang ada, ternyata ini yang menarik nih, peningkatan masalah perilaku dan emosional itu ternyata di kelompok yang rentan itu apa? Satu perempuan. Nah, ini ada perempuan di sini Kakak Tia. Tadi yang on cam 2 orang perempuan ya. Kemudian juga dari panitia yang on cam 2 orang perempuan ya. Halo perempuan, kita berpotensi ya. Masalah perilaku dan emosional. Kemudian yang kedua, ekonomi rendah, pendidikan rendah, dan juga di daerah pedesaan juga memungkinkan ini terjadi. Nah, dari problem kesehatan mental yang saya ungkapkan tadi, sebenarnya problemnya apa sih, kakak-kakak? Nah, ternyata Bapak Ibu kakak-kakak, tadi saya sempat baca jurnal, karena sekarang lagi kuliah di EOU, kami wajib untuk baca jurnal gitu ya. Hampir tiap hari memaksakan untuk lihat jurnal, ternyata ada yang menarik nih Bapak Ibu. Kondisi kesehatan mental tadi yang beragam tadi biasanya diawali dari sebuah peristiwa traumatis. Artinya sebuah peristiwa yang nggak menyenangkan. Dan ketika ada sebuah peristiwa yang tidak menyenangkan, ternyata lukanya itu biasanya meninggalkan jejak. Biasanya meninggalkan apa pengaruh gitu. Bahkan ada penelitiannya juga, Bapak Ibu, kakak-kakak, seseorang yang di masa kecilnya terlibat dengan sebuah luka traumatis, ada kemungkinan besar dia akan mengalami luka yang sama. Coba perhatikan untuk kakak-kakak yang punya sahabat, punya teman, punya klien yang kodarullah, yang sunatullahnya itu apa ya? Dia mengalami kejadian yang berulang kali gitu ya dalam hidupnya. Itu biasanya ada kesamaan pola luka Bapak Ibu kakak-kakak gitu ya. Makanya sekarang itu nggak tahu ya, meskipun agak risih tapi that's
apa ya, reality. Kalau teman-teman lihat podcastnya Denny Sumargo, ada di sini yang suka ngeliatin, itu kan ada anak yang, mohon maaf ya, ini kita ngomongin tentang luka trauma ya, yang itu kemudian dapat pelecehan seksual dari kakeknya, dari omnya, dari mana lagi ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, ini bahaya kalau dia nggak punya cara untuk menyembuhkannya. Kenapa? Karena bisa jadi Bapak Ibu Kakak-kakak, seringkali luka dalam kehidupan kita ini nggak disadarin sehingga ikutan terus sama kita. Makanya kalau ada klien misalnya konseling ke rumah saya, itu biasanya kita make sure dulu lukanya ada di mana nih gitu ya. Apa beberapa hari terakhir saya menangani satu klien gitu ya, seru banget ya ternyata klien apa remaja itu gitu ya. Kita telusuri titik lukanya di mana sehingga kok there. Akhirnya dikeluarkan dari sekolahnya. Ternyata titik lukanya itu udah ada beberapa titik gitu ya. Baik dianya maupun pengurus pondoknya gitu. Seringkali ini efek pertama, hilangnya semangat tanpa sebab yang jelas. Maka kakak-kakak kalau malam hari ini udah mulai hilang semangatnya untuk kerja yang terbaik di kantor, jangan-jangan banyak lukanya di kantor. Get what I mean ya teman-teman ya. Yang kedua gitu ya, terlihat baik-baik saja tapi hatinya kosong. Nah nanti makin lama ngerjain sesuatu itu kayak nggak ada meaningnya kakak-kakak gitu ya. Dan yang ketiga, seringkali luka lama itu masih menggema diam-diam. Nah ini yang saya bilang tadi, karena ternyata si luka-luka ini ketika nggak disembuhkan pengalaman saya akan menjadi tumpukan luka baru Bapak Ibu Kakak-kakak. Kalau Mbak Dama sendiri emang pernah terluka? Ya, I'm a human also guys, gitu kan ya. Kami dulu kuliah di psikologi punya istilah, hei, kamu tuh lagi berobat jalan ya. Yes, itu dulu semboyannya anak psikologi. Tapi saya perlu garis bawahi Bapak Ibu kakak-kakak. Saya honestly dulu justru sembuh itu bukan wasilahnya karena kuliah di psikologi. Kenapa? Karena kuliah di psikologi itu kita dikenalkan sama ilmunya, kita dikenalkan sama bagaimana kita bisa melakukan tes-tes di psikologi, treatment-treatment di psikologi. Nah, sembuhnya justru apa? Sembuhnya justru ketika sudah selesai kuliah, Bapak Ibu, Kakak-kakak, saya mengikuti beberapa terapi justru gitu ya. Nanti saya cerita mungkin di akhir ya, teman-teman gitu ya. What I mean adalah teman-teman meskipun saya lulusan psikologi, saya seorang trainer, ternyata kerasa banget efek luka itu. Kemana? Ke pasangannya kerasa, ke pekerjaannya kerasa, ke anak itu sangat kerasa sekali gitu ya. So, gimana dong Mbak Dama gitu? Kondisi tantangan kesehatan mental kita kan sekarang luar biasa. Udah gitu Mbak Dama gitu ya. Tadi bilang bahwa ya tingkat kesehatan mental kita makin turun nih. Nah, itu relate-nya sama apa? Sama luka yang makin kita tumpuk Bapak Ibu Kakak-kakak. Maka so simpel sebenarnya, kakak-kakak ketika masih punya luka yang tidak didengar, nah, ini hati-hati. Biasanya akan pelan-pelan mengarahkan kita, cara kita melangkah itu apa? Akhirnya terpengaruh sama luka. Coba deh lihat gitu ya. Orang-orang yang kemudian merespon sebuah kejadian dengan emosional, itu biasanya juga ada luka di dalam dirinya. Kasus yang terakhir, yang paling heboh ya Kak Tia ya, itu adalah kasus yang guru apa sih, menempeleng ya, menampar siswanya. Kenapa itu bisa terjadi kakak-kakak? Gurunya sendiri mengakui, saya emosi waktu itu, saya nggak bisa kontrol emosi, lihat teman-teman. Dan kenapa itu terjadi? Karena si anak ini sebenarnya sudah ngasih luka-luka sebelumnya sama gurunya gitu. Get my point ya teman-teman, mudah-mudahan ya. So, teman-teman malam hari ini saya pengen ngajakin teman-teman justru untuk ngecek yuk. Coba ya, kita coba cek nih ya. Di dalam diri kita, coba nanti direnungkan. Saya kasih waktu 1 menit teman-teman. Ayo kita coba cek. Teman-teman saat ini ada luka apa? Lukanya diceknya dari mana Mbak Dama? Bisa masa lalu, bisa masa sekarang. I don't know why ya teman-teman. Saya waktu itu lagi kuliah gitu ya sama Dr. Yon di psikologi IOU. Beliau penggiat psikologi Islam dan beliau bilang gini, tahu nggak kenapa orang nih ikut konseling sana sini, ikut treatment psikologi sana sini. Ternyata dia nggak sembuh-sembuh katanya gitu ya.
Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Ini mudah-mudahan nggak ada mahasiswa IOU teman saya ya. Coba yang jawabannya benar boleh deh aku kasih GoPay 30.000 nih. Yang jawabannya benar boleh open mic, boleh juga tuliskan di kolom chat nih. Bisa buat ngopi besok pagi ya Kakak Tia, 9 hari pagi. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa orang udah ikutan treatment ke sana kemari gitu kan ya, tapi dia nggak sembuh-sembuh gitu. Kakak Nur Hidayah, dia belum menerima. Oke. Tidak menerima Umi Estri. Boleh. Silakan ya kakak. Belum tahu lukanya. That's good Kak Nur. Nanti kita akan pilih ya jawabannya yang paling mendekati. Tidak ada kemauan dari diri sendiri. Belum ikhlas. Tidak bisa memaafkan. Nah, ini Bang Titan Kaya Raya. Masya Allah, ini namanya bagus banget Bang Titan. Kemudian karena yang diobati hanya permukaan saja, bukan akarnya. That's good. Karena belum bisa move on dari luka batinnya. Nih, wah, ini jawabannya beragam banget ya. Dan teman-teman tahu nggak? Saya hitung sampai 3 ya. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Wah, 45. Mungkin banyak yang jawab ya. Guys, ternyata belum ada yang jawabannya tepat. Saya kasih tahu jawabannya ya. Dan jawabannya ini nyambung bahkan nanti sama ilmunya Pak Kur. That's the amazing things yang saya dapatkan. Jadi dulu saya belajar psikologi umum ya teman-teman. Suaranya kayak jauh ya. Oke, saya agak mendekat ke laptop saya. Sekarang lebih aman kah Kakak Tia? Aman, aman, Mbak. Oke. Nah, ternyata kata dosen saya, kata Profesor Yon, dan saya sangat setuju apa kata beliau. Kata beliau, karena dia datang ke terapi sana sini, tapi hatinya nggak dibenerin. Oh, hatinya nggak dibenerin. Maksudnya gimana? Hatinya ini banyak problemnya. Yang masalah tadilah nggak bisa menerima mungkin, yang masalah kemudian iri ya, yang masalah kemudian sakit hati. Hatinya yang menyimpan luka ini kemudian nggak dibenerin Bapak Ibu. Maka saya sekarang kalau ada problem Kakak Tia gitu ya, itu yang saya tanyakan duluan sebelum mungkin curhat sama konselor yang lain, sebelum curhat sama suami, saya justru nanya, Dan, come on, what's going on with your heart? Kata saya. Kamu ada apa di dalam hatimu? Misalnya nih, kok belum ada transferan ya hari ini misalnya gitu ya. Karena doanya adalah setiap hari saya siap menerima transferan dari manapun ya Allah gitu ya. Nah itu apa? Saya bilang kok belum ada transferan masuk ya? Kok saya badannya lagi nggak enak ya? Maka bukan nyari treatment sana sini dulu. Yang saya tanya adalah what's going on with your heart? Dan kamu ngomel terus sama anak kamu tuh. Kamu nggak suka tuh sama pasangan kamu melakukan A to Z. Ternyata ada problemnya di situ. Nanti sama guru saya akan diperjelas nih. So, guys gitu ya, luka meskipun lagi kecil, meskipun mungkin frekuensinya udah lama, coba dicek. So, malam hari ini boleh ya, kakak-kakak, yuk tuliskan di kolom chat, jujur sama diri Anda. Jujur sama diri Anda, jangan cepet-cepet nulis. Saya kasih waktu 30 detik, coba pikirin, coba pikirin, coba pikirin hari ini atau seminggu terakhir, atau kalau Anda nggak bisa nemukan sebulan terakhir ini, coba Anda ada luka nggak di dalam hati Anda? Small thing ya teman-teman, bukan big things ya. Bisa jadi setiap orang tuh beda-beda. Ada yang mungkin nahan luka sama mantannya dulu. Entah itu mantan pacar, entah itu mantan suami, mantan istri, mantan atasan bisa nggak? Bisa juga loh. Hati-hati Bapak Ibu. Karena ternyata saya ngerasain banget loh. Oke ya. Nah, jadi ini cuma jawabannya ada atau tidak aja ya. Kita coba survei kakak-kakak. Karena even misalnya nih Anda kesel sama tukang parkir ya di Indomaret. Ih kan tulisannya udah gratis tuh. Padahal uangnya juga sebenarnya 2.000. I'm human also kakak-kakak. Kadang nyari udahlah parkir yang agak jauh aja biar nggak keambil 2.000. Padahal uang jutaan ada di rekening. Tapi untuk kehilangan 2.000 itu kok kayaknya berat banget ya. Nah, so oke, mantan atasan. Coba yuk, luka batin 3 tahun yang lalu. Atau hari ini ada nggak gitu. Nah, so what the point malam hari ini adalah teman-teman, sebelum kita ngomongin orang lain, sebelum kita ngomongin pasangan kita, anak kita, yuk tanyain ke dalam diri kita. Jangan-jangan Anda masih nyimpen luka. Karena mau nggak mau ketika ada luka itu, ada nggak nyaman. Saya udah sekitar hampir
seminggu yang lalu ya Bapak Ibu ya. Ini kejepit ya, kejepit pintu kereta gitu. Dan bekasnya itu pintu toilet kereta maksudnya. Sakitnya itu luar biasa. Kayak waktu itu kayak mau keambil gitu dagingnya gitu ya. Sampai sekarang tuh masih ada sakitnya ya. Buat saya badminton, megang raket, kemudian kemarin lagi berenang itu nyentuh dinding itu sakitnya luar biasa gitu. Nah, maka malam hari ini ya, sebelum nanti dilanjutkan guru saya yang luar biasa, coba perhatikan dulu deh, di diri Anda masih ada luka nggak? Ini aja penting ya. Kenapa? Ketika Anda ketemu sama itu teman-teman, Anda akan ketemu. Kenapa rezeki saya seret? Kenapa saya sama pasangan nggak bisa saling mendalam hubungannya? Kenapa saya sama anak tuh kok kayaknya hubungannya surface doang gitu? Jangan-jangan luka-luka yang banyak ini, atau bukan luka masa lalu yang besar, luka kecil gitu ya, yang membuat hati kita nggak jernih, sehingga banyak gangguan dalam hidup kita. Nah, gangguannya itu berimpact apa sih Teh Dama? Langsung aja ya, monggo Pak Kur disampaikan ke teman-teman ini. Kayaknya ilmunya Pak Kur lebih deep ya, karena saya banyak banget dapat insight dulu waktu ngajar sama beliau. Beliau dari versi bagaimana hati yang kemudian frekuensinya itu nggak bersih, ternyata ngefek banget ya Pak ya sama saluran rezeki, sama saluran kebahagiaan di rumah tangga, sama saluran kebahagiaan diri gitu ya. Nah teman-teman, ayo kita perhatikan baik-baik karena ini ilmu mahal menurut saya. Ilmu mahal banget dan bahkan Anda gratis malam hari ini ya. So, monggo Pak Kur silakan dilanjutkan Pak Kur. Baik, terima kasih Mbak Dama. Iya, teman-teman, eh, sebenarnya ini sudah lama ya, sudah lama. Bahkan di dalam agama masing-masing saya percaya ini sudah sering diungkapkan gitu. Kalau di dalam agama saya, agama Islam kan ada ya. Jika kamu bersyukur, maka akan kutambahkan nikmat. Itu itu kesannya kan kesan kayak agamis gitu ya. Padahal itu kalau menurut saya itu adalah ilmu vibrasi itu. Itu resonansi gitu. Jadi ketika kita bersyukur, yang bergetar adalah hati kita, dan getaran hati kita di posisi syukur itu nanti akan menarik getaran yang sama dalam diri kita. Makanya akan ditambahkan nikmat. Bahkan di dalam kitabnya Al-Hikamnya Ibnu Athaillah itu dikatakan orang yang apa yang tidak mau bersyukur itu sama dengan orang yang menjauhi nikmat atau orang yang mengundang bala kan gitu kan. Nah ini eh, kesannya agamis banget, tapi sebenarnya ilmiah. Nah, sebenarnya sangat ilmiah. Dan ini banyak tersebar yang hal-hal seperti ini tuh di kitab-kitab yang sudah ini ya eh, di kitab-kitab kuno itu banyak tersebar ya. Nah, ini salah satunya ini. Ini salah satunya. Kelihatan ya? Jadi ada namanya, ada saya mendapatkan ini sebenarnya waktu itu nggak sengaja ya. Waktu itu nggak sengaja saya menonton video ini dari menceritakan orang orang Indonesia juga. Tepatnya bukan Indonesia sih, Nusantara waktu itu. Nah, itu beliau menceritakan tentang 10 hukum alam semesta. Beliau menyebutnya sebagai hukum getaran. Kemudian, lah ini kan namanya kan hukum vibrasi gitu kan, the law of vibration. Jadi beliau mengatakan seperti ini, pancarkan getaran-getaran yang baik, maka semesta pun akan memancarkan hal-hal baik dalam hidup kalian. Setelah mendengar itu, saya catat. Kemudian saya dengarkan lagi, saya catat lagi, sampai akhirnya saya berkesimpulan bahwa inilah yang disebut sebagai hukum the law of attraction. Jadi sebelum hukum the law of attraction itu di apa di viralkan melalui The Secret kalau nggak salah tahun 1986 ya. Itu jauh sebelum itu sudah ada ternyata yang mengarang kitab seperti ini di Indonesia gitu. Di Nusantara lah ya. Jadi kalau di dalam fisika kuantum itu kan segala sesuatunya kan energi ya. Jadi bahkan suasana hati kita itu memancarkan energi. Karena apa? Karena basisnya semua materi ini basisnya adalah dari atom. Atom itu adalah frekuensi yang terperangkap adalah energi yang terperangkap di frekuensi tertentu. Nah, nanti dari atom itu lalu membentuk
molekul, membentuk jaringan, membentuk organ, membentuk tubuh kita. Nah, kalau di semesta dari misalnya dari dua atom ya, atom oksigen dan hidrogen membentuk unsur air, nah seperti itu. Nah, jadi teman-teman, intinya semuanya adalah atom. Dan atom itu adalah energi yang bergetar-getar, bervibrasi. Sehingga semua apa yang di dalam diri kita itu sebenarnya memancarkan energi. Jadi pikiran, emosi, kata-kata, semua yang memiliki getaran, eh, semuanya memiliki getaran sendiri. Nah, getaran-getaran itu punya frekuensi sendiri yang dia sifatnya menarik frekuensi yang sejenis untuk datang. Nah, itu sebabnya eh, kalau tadi dikatakan Mbak Dama bahwa ternyata hal-hal yang sifatnya kontraproduktif terhadap kebahagiaan, misalnya sedih, misalnya sakit hati, misalnya iri, misalnya marah itu kontraproduktif terhadap kebahagiaan. Kenapa? Karena ternyata setelah diteliti oleh yang namanya Profesor David Hawkins ini, beliau adalah psikolog, beliau ini sudah meninggal. Beliau melakukan penelitian selama 20 tahun terhadap ribuan orang di dalam satu disertasi yang judulnya Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of Human Consciousness, yang kemudian dibukukan menjadi judul bukunya Power versus Force. Barangkali teman-teman sudah pernah mendengar buku ini ya. Dan di dalam buku itu ada satu kalimat yang menggelitik saya. Kalimatnya seperti ini. Seringkali masalah finansial seseorang bukan karena kurangnya keterampilan kerja seseorang itu, namun lebih pada level kesadaran di dalam dirinya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Jadi, saya nggak tahu ya, teman-teman nanti boleh apa di chat ya. Pernah nggak teman-teman merasa sudah bekerja sangat keras atau sudah berkompetisi sedemikian keras, tetapi setiap kali ada pendapatan masuk, setiap kali ada uang yang masuk seperti itulah, itu hasilnya selalu tidak mencukupi, atau kalaupun masuk itu sudah ada sesuatu nunggu, ada posnya yang nunggu, sehingga uang itu begitu datang langsung habis, begitu datang langsung habis. Atau misalnya eh, kesempatan-kesempatan yang tadinya sepertinya sudah di depan mata itu tiba-tiba menghilang. Saya nggak tahu teman-teman pernah mengalami atau tidak, tapi saya pernah mengalami. Itu sebabnya kenapa saya agak fasih bercerita tentang ini, karena ini based on true story ya. Jadi saya dulu teman-teman itu eh, termasuk orang yang temperamental, termasuk orang yang gampang iri, dan termasuk orang yang merasa bahwa kualitas saya itu lebih tinggi dari orang lain. Nah, karena kualitas saya merasa lebih tinggi dari orang ini kan otomatis kan saya agak-agak sombong gitu kan. Dan kemudian membandingkan dengan orang lain yang kualitasnya tidak sama dengan saya kok dapatnya lebih gitu. Akhirnya jadi apa sifat iri kan. Dan karena iri itu akhirnya jadi saya marah gitu. Marah dengan diri sendiri, marah dengan lingkungan, marah dengan situasi kerja saya gitu kan. Kenapa tidak fair dan sebagainya dan sebagainya. Dan ternyata semakin saya bekerja keras untuk menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari seseorang, itu bukannya rezekinya datang lebih besar, itu malah lebih kecil yang datang. Atau kalaupun datang, itu di depannya sudah ada sesuatu yang menunggu untuk menghabiskan rezeki itu. Nah, saya nggak tahu teman-teman pernah mengalami atau tidak. Nah, kalau pernah boleh boleh di chat itu. Nah, dari situ rupanya barulah saya paham apa yang dimaksud dari David Hawkins itu gitu. Setelah saya terpuruk ya, saya pernah sampai 1 tahun itu tidak dapat proyek sama sekali karena kan saya bukan pegawai negeri ya, saya juga sudah lepas bukan karyawan, saya freelance konsultan. Waktu itu hampir 1 tahun nggak dapat, jadi setahunan itu makan uang tabungan aja, dan itu seret banget sampai akhirnya eh, saya merasa bahwa ini yang berarti yang salah bukan bukan lingkungan saya, bukan orang lain yang salah adalah saya. Dan akhirnya saya berusaha untuk mencari sesuatu yang kira-kira itu sembuhnya melalui apa ya gitu kan. Nah, akhirnya nemu konsepnya David Hawkins ini salah satunya. Nah, teman-teman perhatikan ya, semua yang merah
semua yang merah ini adalah emosi-emosi negatif. Tadi oleh teman-teman saya baca ada sedang dalam posisi sedih, posisi sedang marah, sedang tidak terima, belum bisa menerima. Ini semuanya ada di merah sini. Dan ini coba teman-teman flashback ulang dari sisi kerejekian ya, bukan hanya finansial ya, kerejekian itu banyak, termasuk misalnya hubungan di dalam rumah tangga, hubungan pertemanan, kesempatan-kesempatan yang datang menghampiri. Perhatikan kalau teman-teman dalam suasana yang merah ini, yang ada yang putus asa, ada yang marah, ada yang iri, ada yang cemas, takut ya. Biasanya cemas takut ini menakutkan masa depan. Kalau menyesal itu menyesali masa lalu gitu kan. Marah tidak terima dengan keadaan atau sombong seperti saya tadi itu misalnya. Itu biasanya kondisi ekonominya, kondisi finansialnya itu cenderung menurun. Nah, ini hasil penelitian selama 20 tahun dari ribuan orang yang dilakukan oleh David Hawkins. Nah, akhirnya yang saya lakukan adalah berusaha beranjak dari yang merah ini untuk yang ke biru. Untuk berani pindah zona. Karena apa? Yang di sini ternyata tanpa saya dari teman-teman, saya itu berarti menggantungkan perasaan saya, menggantungkan nasib saya pada perilaku orang lain. Contoh, saya marah, saya iri. Kenapa pendapatan saya yang secara kualitas kerja lebih baik dari seseorang, kok lebih kecil dari dia? Iri ya. Kemudian saya jadi marah gitu. Dan pemicu marahnya itu ternyata selalu yang berada di luar diri saya. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa semua emosi-emosi yang ada di warna merah ini biasanya pemicunya itu selalu dari luar diri, bukan dari dalam diri. Intinya adalah kita tidak menerima. Ya, jadi selalu masalah yang terjadi kepada dalam diri kita itu pemicunya biasanya dari luar. Dan ketika unsur yang mengendalikan kita ini dari luar, maka itu sebenarnya adalah sesuatu yang susah kita kendalikan. Padahal saya bisa saja tidak marah, saya bisa saja tidak sombong, saya bisa saja tidak iri, karena itu keputusan saya. Cuman waktu itu kan saya nggak sampai ke sana mikirnya. Nah, lalu saya belajarlah akhirnya belajar setelah membaca ini lalu membaca buku-buku yang lain termasuk bukunya David Hawkins ini ada yang buku bagus juga namanya Letting Go ya Letting Go melepaskan. Nah ini salah satu teknik healing juga. Dan teman-teman saya juga belajar untuk hanya untuk sekedar memperbaiki diri ini. Saya itu belajar NLP Neuro Linguistic Programming karena saya merasa bahwa "Oh, ini kayaknya cocok buat saya yang suka mikir gitu. Ini cocok buat saya yang ternyata di NLP ada juga teknik-teknik penyembuhannya. Waktu itu saya belajar 7 hari kalau nggak salah biayanya 15 juta waktu itu. Kemudian setelah setelah dari situ kemudian saya belajar ada di Jawa Timur di masalah hipnoterapi ya. Saya belajar 3 hari biayanya 9 juta. Banyak saya menghabiskan belanja belanja training ini sebenarnya bukan untuk membantu orang lain tetapi untuk membantu diri saya sendiri. Jadi meskipun dalam kondisi terpuruk saya tetap menyisihkan uang karena saya ingin sembuh. Saya menyadari ini yang salah saya. Nah, itu untungnya karena saya suka baca, akhirnya nemu-nemu dan akhirnya saya memutuskan untuk melakukan perbaikan diri. Alhamdulillah setelah setelah kesana kemari ya pelan-pelan pemahaman saya berubah dan level kesadaran saya naik. Saya sekarang jadi bisa seperti ini dianggap guru oleh Mbak Tia, Mbak Dama. Padahal Mbak Dama ini guru saya. Ya. Itu orang memang rendah hati seperti itu ya. Saya jauh lebih lebih apa ya, lebih bukan reaktif, tetapi saya bisa mengendalikan respon saya terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan saya. Nah, yang penting itu sebenarnya itu, bagaimana kita bisa merespon kehidupan saya dengan pilihan mau di zona merah atau di zona biru. Nah, ketika kita mulai menyadari, berarti mulai pindah zona di sini. Nah, itu berarti kita sudah mulai menebarkan yang namanya vibrasi-vibrasi yang baik tadi itu. Jika kamu bersyukur, maka akan kutambahkan nikmat. Kenapa teman-teman dikatakan seperti itu? Karena kalau kita di posisi ini sombong, marah, iri, dengki, cemas, takut ini, saya sudah mengalaminya sendiri yang namanya bersyukur itu susah sekali. Selalu saja alasan untuk dicari-cari masuk ke dalam diri saya, semacam mendukung pemikiran saya.
itu bahwa iya harusnya tidak seperti itu, iya harusnya tidak seperti itu. Sehingga kata syukur itu susah. Kalau alhamdulillah disebutin gampang. Tapi di dalam hati benar-benar bersyukur bahwa iya saya menerima. Oh iya ya, ini mungkin memang jatah saya. Oh, berarti mungkin cuman kemampuan saya untuk komunikasi aja. Oh, jangan-jangan saya terlalu songong gitu kan. Nah, itu nggak saya sadarin. Karena apa? Karena fokusnya itu keluar diri, selalu menyalahkan pihak lain, orang lain, siapapun itu, atau kondisi atau situasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sampai di titik inilah akhirnya saya belajar yang macam-macam itu tadi. Sehingga pada saat saya diminta bantuan untuk membantu Inner Wisdom Journey ini, dan saya lihat biayanya murah ya, kalau dibanding apa yang saya jalani dulu, saya mau karena memang setelah saya sekarang banyak duduk di level di angka 500 inilah energi di sini. Sehingga bagi saya yang penting adalah bagaimana di sisa usia saya ini saya bisa banyak menebar kebermanfaatan. Nah, sehingga saya senang sekali ketika ada program IWJ ini, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang tadi sedang berada di zona merah. Kenapa? Karena kalau tidak dibantu, nanti seperti saya, kebingungan sendiri. Bagaimana caranya mau naik dari merah ke biru gitu? Karena ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan gitu. Ada teknik-teknik tertentu yang kalau dibantu dengan yang ahli di bidang itu, kita cepat banget naiknya dan vibrasi kita menjadi cepat berubah. Nah, teman-teman, saya akan tunjukkan dari hasil penelitian David Hawkins tadi itu. Dari hasil penelitian David Hawkins itu, ini membacanya begini, teman-teman. Ini ada persentase bahagia, kemudian ada yang warna merah ini, ada yang warna merah ini berarti yang emosi-emosi negatif tadi ya. Teman-teman perhatikan, persentase bahagianya rendah banget ya. Ini yang di bangga, marah, rakus, keinginan, ini tadi takut itu bahagianya 15%. Otomatis kalau dia tingkat kebahagiaannya rendah, berarti tingkat bersyukurnya rendah, dia potensi untuk terjebak ke dalam kemiskinan itu nilainya besar. Potensi untuk menjadi pengangguran nilainya besar. Potensi untuk berbuat kriminal nilainya besar. Dan ketika kita ke biru, semakin tinggi persentase bahagianya, anggaplah misalnya saya dicinta ya, bahagianya 98% misalnya. Karena hampir setiap hari saya sudah agak susah marah ya. Saya selalu melihat, oh ini mungkin apa ya, pelajaran apa ya, kalau misalnya ada sesuatu yang membuat saya agak agak mikir gitu, pelajaran apa ya, misalnya saya yakin teman-teman apa ini beberapa hari terakhir selain yang ceritakan Mbak Dama tadi itu mengikuti perseteruan antara Yaimim dan Sahara kan. Tapi saya nggak ikut emosi di situ, saya bilang ini pasti ada pelajaran yang mau diberikan oleh Tuhan. Dari sudut mana gitu kan, tinggal kita memilah kan. Nah, Pak Kur, ya. saya pikir Pak Kur ini mengatasi kesedihan timnas kalah, Pak Kur, karena saya tahu Pak Kur dulu suka banget bola ya. Iya, iya. Ketika ketika timnas kalah, saya bilang, oh memang belum saatnya. Oh dulu susah nerimanya. Iya benar. Nah oke teman-teman. Jadi kalau eh, kembali ke sini ya, tadi itu yang intermezzo aja. Ketika teman-teman naik ke emosi-emosi yang biru, emosi-emosi yang biru ini yang seperti netralitas, kemauan menerima, kemudian accept tadi kan menerima ya, menerima sebagai kejadian, kemudian naik ke level welas asih tadi itu, maka ketika level kebahagiaannya tinggi, ke level kebahagiaan ini identik dengan level bersyukur ya teman-teman ya, maka otomatis persentase terjebak kemiskinan itu menjadi kecil, persentase menjadi pengangguran menjadi kecil, dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini ternyata bukan hanya untuk masalah finansial, teman-teman. Ternyata juga untuk kerezekian yang lain, termasuk terbukanya kesempatan-kesempatan baru. Termasuk misalnya kreativitas kita jadi lebih gampang keluar gitu ya. Produktivitas kita di kantor jadi lebih tinggi gitu ya. Karena apa? Karena kita fokusnya bukan keluar diri kita, bukan blaming yang di luar diri kita, tetapi introspeksi diri, kemudian selalu bertanya, apa maksud Tuhan dengan kejadian yang saya alami hari ini?
Nah, begitu teman-teman. Sehingga ketika teman-teman bisa pelan-pelan menaikkan atau memperbaiki emosi-emosi tadi, menaikkan level kesadaran dari zona merah ke zona biru, maka sebenarnya teman-teman secara tidak langsung sedang menuju ke namanya area keberlimpahan. Artinya keberlimpahan itu ada di vibrasi 200 up. Ini yang 200 up nih ya. Nilai-nilai energinya kan ada ya. Berarti kalau teman-teman sudah memutuskan untuk, "Oh, sudah, saya fokus ke dalam diri saya tidak akan fokus menyalahkan yang di luar diri saya." Begitu teman-teman berani pindah zona ini, ke pemahaman ini, teman-teman sudah masuk ke zona keberlimpahan. Tinggal menaikkan saja ininya, menaikkan level kesadarannya, kemudian makna-makna itu lebih mudah dipahami nanti. Nanti keberlimpahan itu akan datang. Kerejikan dalam bentuk finansial, dalam bentuk kesempatan-kesempatan dan sebagainya itu akan datang. Itu sebabnya dikatakan oleh David Hawkins tadi setelah meneliti selama 20 tahun, masalah finansial seseorang itu seringkali tidak berhubungan dengan skillnya, tidak berhubungan dengan rajinnya, tidak berhubungan dengan apapun itu ya, tapi berhubungan dengan level kesadaran dalam dirinya. Bahasa mudahnya, kalau teman-teman masih ingat iklan rokok itu ya, iklan rokok apa dulu ya, saya ingat ya. Yang penting itu beruntung, ya benar kalau menurut saya. Nah, orang yang menaikkan level kesadarannya, kemudian dengan cara mengeliminasi rasa-rasa ini tadi itu, nanti pelan-pelan dia akan menjadi orang yang beruntung karena vibrasinya, vibrasi baik akan menarik eh, kebaikan. Nah, dan ini teman-teman, ini ternyata selain saya sendiri, contohnya kan saya ya, contohnya saya. Dan saya juga punya banyak contoh sebenarnya. Cuman yang di sini kan saya bingung siapa yang jadikan contoh ya. Kebetulan ada Mbak Tia. Nah, ini saya saya mengamati benar mulai dari nol waktu itu ikut program semacam ini, masih mewek-mewek, masih nangis-nangis gitu ya. Dan sekarang sudah senyum-senyum ceria. Maka daripada saya yang menceritakan, saya minta tolong Mbak Tia coba dong diceritain before dan after lah ya. Before ikut program semacam ini seperti apa, kemudian afternya seperti apa, baik dari sisi kreativitas, produktivitas, dan sisi finansial barangkali bisa diceritakan sehingga teman-teman kita punya ada semacam ini ya, ada semacam trigger bahwa ternyata ini benar dan ternyata yang disampaikan Tuhan di dalam Ibrahim ayat 7 itu bahwa jika kamu bersyukur maka akan tambahkan nikmat itu benar-benar terbukti secara ilmiah. Silakan Mbak Tia. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kur. Ya, kakak-kakak semua, dulu saya adalah orang yang berada di zona merah yang tadi Pak Kur ceritakan ya. Jadi dulu itu saya itu ada di zona cemas dan marah. Nah, sekalian saya share ya, udah kelihatan ya. Kakak-kakak dulu sebelum saya kenal sama guru-guru yang luar biasa, guru saya sebetulnya ada Pak Kurnada, Mbak Dama, dan ada juga Bunda Sofi dan Babe Jamil Azaini ya. Mungkin kakak-kakak mengenal juga, mendengar nama beliau berempat ya, yang berdua sudah ada di sini. Dulu saya di zona merah itu kakak-kakak, dan untuk pindah zona ke zona biru itu berdarah-darah sih, menangis ya sebetulnya darahnya itu menangis. Dulu saya orang yang pencemas. Jadi sebetulnya umur sebelum saya berusia 40 tahun tuh sudah beberapa kali ya konsultasi gitu sama psikolog karena cemasnya tuh sering banget datang. Kemudian marah. Marahnya itu sama siapa coba? Marahnya itu sama Allah, teman-teman kakak-kakak ya. Marahnya itu sama Sang Pencipta karena skenario hidup yang dibuat buat saya kok nggak sesuai keinginan saya ya gitu. Kan manusia tuh dulu saya ya begitu ya ego banget pengennya tuh yang ditulis tuh yang saya mau tapi oh menulis yang kok nggak yang sesuai yang saya mau jadi saya marah gitu ya. Nah sampai suatu hari saya sadar bahwa saya harus berubah gitu ya sebetulnya dipantik oleh suami saya ya customer terdekat gitu ya orang terdekat saya yang bilang kayaknya kamu tuh something wrong deh kamu harus menemukan itu kamu harus berubah gitu akhirnya saya
berikhtiar. Terus ketemulah dengan guru-guru hebat ini, kakak-kakak semua. Makanya saya tuh selalu seneng banget kalau ketemu Pak Kur, Mbak Dama tuh, kalau bahasa Jawa tuh kayak kulaan energi. Kulaan itu apa? Bahasa Indonesianya kulakan ya. Kulakan, mengambil lagi gitu loh, recharge lagi energi. Karena dari beliau-beliau saya belajar. Nah, kakak-kakak semua ini dulu ya, berarti 2 tahun yang lalu ya, Desember 2023 itu saya belajar bersama beliau-beliau ini di sebuah program Inner Journey gitu ya. Ini dulu di Cidahu ya, tempat penuh kenangan ya. Ini dulu saya di sana. Di sini ada kakak-kakak yang satu angkatan, ada Mbak Rista dari Lampung. Terus ada Bunda Reni Puspita, itu dulu mentor saya ya, kakak-kakak. Di sana kami belajar secara teori iya, praktek journaling, kemudian tanya jawab juga boleh gitu ya. Dan yang paling menggetarkan tuh dikasih langsung terapi kakak-kakak semua. Saat itu mindfulness ya bersama Mbak Dama dan Pak Kurnada. Nah, saat mindfulness inilah saya itu melalui sebuah journey dalam diri gitu ya. Sampai yang tadi cemas dan marah karena saya ada nggak terima dengan skenario Allah gitu ya. Di situ tuh saya melalui sebuah perjalanan gitu ya, sampai saya bisa bilang gini, ya Allah, it's okay gitu. Ini masih bergetar nih kalau menceritakan itu ya. Jadi begitu saya bilang, saya bisa bilang, ya Allah, it's okay, aku terima. Itu rasanya kakak-kakak itu kayak ada gembok ya, gemboknya tuh banyak di hati saya tuh, kayak gemboknya eh, double-double gitu, gemboknya berlapis-lapis, terus kayak dibuka gemboknya tuh, brel gitu loh rasanya gitu ya. Sehingga waktu itu saya ngegoak, ngegoak kakak-kakak, nangis-nangis gitu ya, nggak kuat gitu ya, karena kayak gimana ya, rasanya tuh kayak, oh I see, ternyata ini yang Allah maksud gitu. Selama ini saya cuma nggak nyampe aja pemahaman saya tentang kenapa sih Allah ngasihnya ini, aku kan pengennya itu gitu. Nah, tapi begitu inner journey ini diberikan gitu ya, terapi ini diberikan, dipandu oleh guru-guru, saya paham, oh ini ya yang Allah maksud. Sehingga saya sampai fase, Allah, it's okay, aku terima. Langsung gembok-gembok dalam hati saya terbuka ya kakak-kakak, dan seterusnya berubah. Saya merasa terlahir kembali gitu ya. Nah, jadi pindah zona itu terjadi. Yang tadi merah, cemas, marah, saya pindah zona ke biru gitu kakak-kakak. Nah, setelah saya bisa pindah zona, ya saya berasa terlahir kembali. Dan yang amazing kakak-kakak, setelah saya bisa pulih gitu ya, berproses untuk pulih, menerima takdir, saya bahagia, saya bersyukur gitu ya. Yang amazingnya tuh saya bisa memeluk orang lain kakak-kakak. Jadi sebelumnya saya kan HRD nih di kantor ya. Sebelumnya itu berarti kalau saya menjadi konselornya orang tuh mungkin sebagian besarnya tuh gimmick gitu ya. Apa ya? Ya karena itu kerjaan aja gitu. Tapi setelah saya melalui journey dalam hati, saya bisa memeluk secara luar dalam. Saya bisa merasakan, berempati dan membantu orang lain tanpa saya sendiri terhisap emosinya orang gitu. Jadi saya selesai dengan diri, saya bisa membantu orang. Saya bisa memeluk orang lain gitu ya. Saya menemukan versi terbaik diri saya. Kemudian, saya mulai menemukan brand baru, kakak-kakak semua, versi terbaik diri. Karena tadi ternyata produktivitas dan kreativitas itu muncul ya, tadi dijelaskan oleh Pak Kurnada ya. Begitu kita pindah zona ke zona biru, kita jadi produktif, kita jadi kreatif. Saya aslinya, aslinya saya tuh emang harusnya kreatif kakak-kakak gitu ya. Tapi karena selama ini saya terlalu tebal nih tabirnya, karena marah tadi, gemboknya banyak, nggak keluar tuh kreativitasnya. Tapi begitu saya selesai, alhamdulillah nih kakak-kakak, saya punya diri saya yang lahir kembali gitu, menjadi seorang eco happiness counselor. Jadi saya menemukan sebuah metode healing yang kita membawa orang ke alam, dan itu hasilnya luar biasa gitu. Dan itu saya jadi bisa ngomong di berbagai tempat gitu ya, bisa berbagi ke banyak orang. Kemudian saya tuh bisa, ini pengakuan orang lain ya, teman-teman audiens, saya tuh bisa menularkan positif vibe itu gitu. Kata beberapa teman, kalau ketemu udah seneng aja rasanya kayak gitu. Jadi kata teman-teman itu peserta ya, kalau Kak Tia belum ngomong, rasanya udah happy aja katanya gitu. Sudah menular. Tadi yang disampaikan Pak Kunada betul ya, berarti kakak-kakak energi itu terpancar gitu. Nah, kakak-kakak, jadi saya bisa apa ini namanya merilis gitu ya sebuah program
sebuah metode self healing dengan pendekatan alam gitu ya. Alhamdulillah saat ini berjalan sampai batch 35. Setiap bulan saya mengadakan ini untuk publik maupun untuk in-house training gitu ya. Untuk di lembaga sendiri maupun di lembaga luar. Ini saya jadi memandu banyak orang melakukan mindfulness juga. Seperti yang tadi saya pelajari dari Pak Kur dan Mbak Dama, saya bisa tularkan lagi ilmu itu kepada sebanyak-banyaknya orang. Gitu kakak-kakak. Dan saya jadi dipanggil kemana-mana kakak-kakak gitu ya. Jadi misalnya satu orang dari lembaga A mengikuti sisi saya, besoknya dia mengundang saya ke lembaganya. Begitu. Jadi saya jadi jalan-jalan, ketemu banyak orang gitu ya. Dan alhamdulillahnya makin bahagia. Saya bisa menemani orang healing di alam secara privat gitu ya. Saya juga bisa menemani orang healing di alam secara banyakan, grup. Saya bisa ngomong di depan kelas gitu ya, indoor gitu ya. Nah, ini yang terakhir kemarin di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat juga ya. Ih, keren Dinas banget. Kota Bogor juga ya, alhamdulillah gitu ya. Mantap ya, Kak Jadi Tia. jalan-jalan. Nah, amazingnya kakak-kakak, ini yang kakak-kakak semua sangat perlu tahu adalah ternyata semakin bermanfaat, semakin sejahtera kakak-kakak. Kalau sejahtera tuh indikatornya apa? Cuan ya kakak-kakak ya. Jadi alhamdulillah, selain rezeki dari silaturahim, rezeki rekeningnya juga nambah kakak-kakak. Saya jadi sekarang kalau pengen beli laptop baru tuh nggak usah minta sama suami gitu. Kalau pengen benerin rumah dan biar agak cantik, itu nggak perlu minta bikin proposal sama suami. Tapi saya jadi sudah bisa, jadi itu seneng banget. Rasanya seneng banget. Wow. Kak Gitu, Tia, aku Mbak Dama. boleh ya. Ini berarti relate banget ya sama penjelasannya Pak Kur tadi ya, Pak Kur ya. Iya teh. Heeh. Luar biasa. Itu Tapi yang kalau saya maksud. Jadi uh, ketika vibe-nya membaik dan vibe-nya itu melebar, meluas, maka yang vibe-vibe seperti itu masuk ke dalam diri kita gitu. Jadi oke. kalau kalau bahasa saya tuh begini, kita ini kan sebenarnya semua punya peran ya di dunia ini. Oleh Allah itu kita disiapkan peran gitu. Dan peran itu kita yang milih gitu. Tanpa kita sadari kita yang milih. Nah, cuman kebanyakan kita karena kita tidak sadar, kita berasa sering di zona-zona merah tadi itu. Lalu Wow. peran yang kita jalani adalah peran-peran orang yang menderita, peran-peran orang yang tidak hoki. Hmm. Nah, Peran orang yang kadang-kadang tidak kita merasa, wah empowering saya ya, sudah Kak ya. berserah kok, saya sudah pasrah kok. Nah, itu Betul. cuma di mulut saja, karena sebenarnya di kedalaman belum Ah, selesai. Karena ah, masalah ini ada di yes. alam bawah sadar, makanya perlu Ah, perlu ada mentor, perlu ada betul, betul, trainer betul. gitu untuk membantu melepaskan itu gitu pelan-pelan. Hmm. Nah, kalau untuk Nah, itu Mbak Dama yang pinter menjelaskan. aku tuh malah kepikiran gini ya Kak Tia ya sama Pak Kur. Ini kan ada 85, tadi sempat 88 orang ya. Di antara teman-teman 85 ini, ada nggak ya yang pengen gitu ya punya perjalanan kayak Kak Tia tadi yang mungkin awalnya tuh kayak kalau kata orang Sunda hese gitu ya. Kata Pak Kur tadi bahasa lainnya adalah sulit untuk menerima di kedalaman karena mungkin mulutnya berkata tapi hatinya enggak. Kayak tadi ada pertanyaan menarik ya, saya pengen meyakini bahwa takdir Allah itu pasti baik, tapi kok aku selalu berpikirnya enggak kok, enggak, kemarin juga enggak kayak gitu, kayaknya enggak akan deh gitu kan ya. Manusiawi ada seperti itu teman-teman. Nah, di antara teman-teman yang 84 ini gitu, ada nggak di antara teman-teman yang mau punya perjalanan inner journey kayak Kak Tia tadi gitu, yang efeknya Masya Allah teman-teman, awalnya memang nangis sesenggukan gitu kan ya, teriak luar biasa, saya saksi hidup ya, karena itu udah mau pulang ya Kak Tia, tiba-tiba ada yang teriak, kaget saya. Tapi emang itu momen yang kita set up kakak-kakak gitu ya, supaya benar-benar pas pulangnya teman-teman punya satu pola, kalau bahasa psikologinya itu coping strategi yang tepat gitu ya. Maka di antara 80-an yang hadir ini boleh yuk tolong tuliskan di kolom komentar, di kolom chat siapa yang mau punya perjalanan inner journey yang ada polanya. Kemudian tadi ya secara cuan juga naik luar biasa gitu. Nah, mau nggak teman-teman ya, secara hubungan dengan pasangan makin membaik gitu kan ya, yang kayak saya dulu misalnya kalau ada apa-apa tuh dipendam, nggak berani ngomong gitu kan. Kan sekarang banyak ya kasus yang akhirnya mencolok tuh karena ya udah deh kita tetap menikah aja biar tetap bisa dampingin anak-anak, tapi masih ada yang ditahan tuh, nggak berani ngomong. Nah, itu kita coba punya hidup yang lebih bahagia, lebih baru gitu ya. Kalau kata Kak dia tadi,
charming auranya itu wah kelihatan banget gitu ya. Wow, ada yang mau nih ya, mau banget. Nah, kalau kakak-kakak mau, ini Pak Kur nanti di end of session gitu ya, kita mau kasih caranya ke teman-teman. Salah satu cara kita akan spill nih ya ke teman-teman ya. Maka teman-teman gitu ya, please stay dulu karena sayang banget kalau ini nggak dipakai gitu. Dan everyday teman-teman, honestly saya sering pakai teknik yang nanti akan diajarkan Pak Kur ini. Maka teman-teman stay dulu gitu ya. Karena sayang banget nih yang mau ini mudah-mudahan saya doain ya ini hari Jumat, meskipun udah Jumat malam mudah-mudahan malaikat kabulin nih teman-teman ya punya kehidupan yang kita makin punya pola. Pola apa sih Teh Dama? Pola untuk nyelesain luka. Pola untuk nyelesain sesuatu yang nggak enak di hati teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena ternyata ini baik secara din, secara agama tadi kita udah ungkapin, secara penelitiannya di psikologi, udah kelihatan banget Pak. Tadi saya juga ikut mikir Pak, ya Allah Dam, berarti kalau misalnya marah gitu kan ya Pak ya, kemungkinan drop cuannya berapa, kemungkinan nggak dapat proyeknya berapa itu ternyata tinggi juga ya Pak ya. Maka teman-teman, ayo malam hari ini teman-teman kita mau ada share nanti caranya di end of session teman-teman. Tapi sebelum ke sana, mungkin di antara teman-teman bertanya-tanya gitu. Tidak mau lah gitu ya ngikut yang acara kayak Kak Tia itu boleh banget gitu ya teman-teman gitu ya. Dan ini menarik banget karena ini adalah new format ya Kak Tia ya. Format 2025. Wah. Kita punya banyak format teman-teman. Saya kalau di Bandung ada Inner Child Healing Camp gitu ya. Kalau Kak Tia ini juga mahir di eco healing gitu ya, healingnya di alam gitu ya. Nah, di Academy Trainer kami juga punya satu program yang inilah yang membuat kami anak-anak AT ini bertumbuh luar biasa, yang kita sebut dengan Inner Wisdom Journey. Maksudnya gimana sih Teh? Boleh ya? Aku minta waktunya teman-teman 10 menitan aja untuk jelasin programnya sebelum nanti teman-teman akan dibantu oleh Pak Kur untuk ngikutin gimana salah satu tekniknya. Dan saya yakin kalau teman-teman ngikutin secara deep, insya Allah lukanya, insya Allah hatinya yang nggak nyaman itu akan pindah zona dengan cepat ya. Jangan dilewatkan teman-teman, sayang ya. Tahan ngantuknya. Kalau ada kopi, seduh aja dulu ya. Oke, ya. Nah, teman-teman, tadi saat mendengarkan Pak Kur tadi gitu ya, saya masuk ke sebuah kesimpulan bahwa ternyata punya coping strategi itu penting banget ya teman-teman. Nggak cuman penting tapi penting banget. Mungkin kalau kita taruh skala 1 itu penting, 10 sangat penting. Mudah-mudahan teman-teman sepakat malam hari ini bahwa ini levelnya di 10 teman-teman sekalian. Kenapa? Karena kalau nggak punya strategi yang tepat, teman-teman akan hidup dengan life trap ini. Ayo, siapa yang masih punya life trap saat ini? Saya dulu hidup kayak gitu. Life trap tuh gimana sih? Pola luka yang terus berulang gitu. Hubungan dengan suami nggak oke, hubungan dengan anak nggak oke, perform di pekerjaan juga akhirnya nggak oke gitu. Dan luka ini mau nggak mau harus disembuhkan teman-teman. Kenapa? Karena dia adalah bagian dari diri kita yang ketika aduh sakit banget nih, gue di nggak nyamanin sama sebuah kejadian, itu ternyata lukanya harus didengar. Maka teman-teman harus punya pola, punya coping strategi yang tepat teman-teman. Kenapa? Karena guys, penyembuhan ini teman-teman gitu ya sejatinya bukanlah sebuah akhir gitu ya. Ketika teman-teman sudah sembuh, apakah sudah gitu aja ya udah deh gue udah maafin? Enggak, ada satu potensi luar biasa kalau Pak Kur tadi memperlihatkan ada energi wisdom yang sangat tinggi tadi, enlightenment yang kita mau tuju teman-teman, yang ternyata energi besar sekali ya Pak Kur ya tadi enlightenment itu ya. Itu kalau kita bisa punya wisdom yang dari dalam diri, itu luar biasa. Teman-teman akan punya cahaya dalam hidup. Teman-teman akhirnya punya satu wisdom yang luar biasa. Bayangin nih, ada orang sering ditanyain, Teh Dama, aku tuh hidupnya tuh udah laksa banget nih. Aku kena pelecehan seksual, aku kemudian dilahirkan di keluarga miskin, aku kemudian bla 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 bla. Ya Teh Dama enak sih, nggak pernah mengalami seperti itu, guys. Pernah dengar nama Oprah Winfrey, guys? Apa yang kemudian mendapat apa ya membuat dia akhirnya sangat dikenal oleh kita semuanya punya acara talk show yang luar biasa. Bukankah hidupnya juga luar biasa tantangannya? Dan ternyata ada potensi wisdom yang luar biasa yang biasanya akan Anda temukan ketika Anda punya coping strategi yang tepat, teman-teman gitu. Maka kami di Academy Trainer melahirkan satu program baru, teman-teman, namanya Inner Wisdom Journey. Bahasa kami adalah ada wisdom yang kita mau kejar.
Kalau orang udah wisdom itu nggak harus nunggu 40 plus kayak saya Pak Kur ya. Bisa loh anak-anak muda itu wisdomnya bisa dilatih. Saya termasuk orang yang waktu itu berpikir kenapa ya ini anak-anak Indonesia ini yang Gen Z, yang milenialnya itu masih apa ya ujung banget. Kalau saya ujung akhir ya milenialnya, ujung baru itu kok mereka di atas 25 itu udah sukses-sukses ya, tapi kok hidupnya kepentok sana kepentok sini. Biasanya problemnya di sini, wisdomnya nggak ada. Sehingga ada di satu titik drop hidupnya. Nah, kalau teman-teman yang bisa mendapatkan wisdom ini, kemudian dia bisa pulih, bisa sadar, bisa berdaya, dia akan mendapatkan lompatan kedua yang luar biasa, teman-teman. Tapi ada syaratnya, dia harus punya caranya yang tepat gitu ya. Makanya kan sering nih, udah ke sana kemari healing, kok nggak bisa juga akhirnya hidupnya bertumbuh. Jangan-jangan tidak sampai di proses empowering, tidak sampai di proses sampai menemukan wisdom, teman-teman. Maka buat teman-teman nih yang merindukan program seperti ini, insya Allah saya bersama Academy Trainer gitu ya, dan nanti juga Pak Kur akan join juga ya Pak ya, secara mungkin virtual, karena programnya insya Allah di sekitaran Jakarta atau Bogor, teman-teman, kita akan mengadakan program 1 hari. Nah ini ya, biasanya kan sebelum-sebelumnya itu kita punya program Happy Counselor, aduh Teh Dama, kalau langsung belasan juta kayaknya kita nggak sanggup gitu kan ya. Nah, makanya kami menghadirkan satu program yang mudah-mudahan bisa menjadi solusi awal buat teman-teman gitu ya. Kenapa? Karena saya bilang awal, karena dari sini teman-teman juga akan bisa berlatih nantinya untuk menjadi seorang happy counselor yang mumpuni, teman-teman gitu ya. Programnya kayak gimana sih Teh gitu ya. Nah, maka inner journey-nya nanti teman-teman, kita akan memandu teman-teman untuk satu, membuka sumbatan pintu rezeki, memunculkan ide-ide segar, menenangkan hati di tengah kesibukan dan hiruk pikuk dunia yang luar biasa tadi ya teman-teman, meningkatkan kreativitas dan bahkan bisa membuat keputusan yang tepat. Dari mana? Dari healing yang mendalam, dari membuat new schema. Ini penting banget nih, membuat new schema. Anda healing kemana-mana, tapi biasanya miss di membuat new schema. Bahkan nantinya ada mentoring dan konseling harian nih teman-teman selama 12 hari. Ada worksheet dan juga habit tracker harian nih. Nah, kakak-kakak boleh dong teman-teman atau Kak Tia boleh dibantu dimasukkan link di kolom chat nih kakak-kakak sekalian, biar kita bisa melihat journey-nya secara langsung nih kakak-kakak. Nah, boleh dibantu teman-teman. Nah, sebentar ya, saya stop share dulu. Nah, sudah ada nih kakak-kakak luar biasa nih ya. Teman-teman boleh langsung lihat ya info lengkapnya tentang program Journey kita yang terbaru yaitu Inner Wisdom Journey. 1 hari saja kakak, selama kurang lebih dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore ya kakak-kakak. Tapi teman-teman gak cuma didampingin 1 hari, tapi didampinginnya bahkan 12 hari. Wih. Enak ya Pak Kur ya 12 hari. Kita dampingin teman-teman karena saya pribadi semangat untuk menjelaskan ini ke teman-teman karena saya pribadi kayak Pak Kur, Pak. Yang saya bilang tadi, saya ikut kuliah psikologi gitu ya. Memang hidup saya bertumbuh, tapi ternyata luka-luka titik batinnya itu banyak. Dan saya sembuh dengan mengikuti beberapa program yang diselenggarakan oleh Academy Trainer. Waktu itu programnya ada inner child therapy, ada hipnoterapi, ada gestalt terapi, ada happy counselor itu sendiri. Yang itu tadi diceritakan sama Kak Tia semuanya. Hanya ini menariknya kita melihat bahwa tidak mau dong program yang kita bisa benar-benar healing tapi jangan yang mahal-mahal teing deh gitu kan ya di situasi ekonomi saat ini. Boleh kita coba bikin program nih buat teman-teman karena banyak banget yang duh Teh pengen banget akses programnya Teteh gitu kan. Kalau privat ke Teteh kan lumayan tuh. 2 jam aja udah 2 juta. Maulah yang bisa lama sama Teteh. Nah insya Allah ya teman-teman saya akan hadir 1 hari full plus 12 hari ya Pak Tekur ya. Yang kita akan bersama-sama juga. Teman-teman boleh sih silahkan dibuka linknya tadi teman-teman tanggal 1 November di Jakarta insya Allah. Teman-teman. Wow 1 November 2 bulan menuju 2026 ya Pak ya. Kalau udah punya pola nih menyembuhkan luka tadi, hatinya selalu jernih, Masya Allah. Saya yakin teman-teman akan mulai 2026 tuh dengan potensi rezeki yang jauh lebih mengalir kencang Pak Kur. Ingat banget saya awal Januari tahun lalu itu Pak,
jalan-jalan ya ke daerahnya Pak Kur ya, ke Banjarbaru gitu kan ya, masuk ke dalam lagi ke Batu Licin, kemudian juga dapat healing gratis sama Allah ke Bali teman-teman, di salah satu hotel terbaik di Ubud teman-teman. Itu baru awal tahun tuh, happy-nya tuh masih kerasa sampai saat ini teman-teman. Nah maka teman-teman, ayo punyain pola baru teman-teman. Kenapa? Karena ingat tadi, kalau luka batinnya dipendam terus, teman-teman hidupnya akan pasti berat. Udah gitu pasti konflik tuh. Nggak cuma di pekerjaan, di rumah tuh. Kayak saya dulu gitu ya, di pekerjaan nggak optimal, sama suami gampang nesu ya, kalau bahasa Jawanya gampang marah-marah, sama anak nggak beda jauh kayak gitu juga. Stres, burnout, dan misalnya teman-teman ingin sembuh tapi nggak tahu caranya, insya Allah IWJ ini adalah solusi buat teman-teman ya. Nah nanti silahkan dibuka teman-teman, semuanya ada di sini. Teh, caranya kayak gimana untuk daftarnya? Teman-teman nanti langsung klik aja di situ dan ada teman-teman dari Academy Trainer, boleh kasih nomornya ya kakak-kakak dari Academy Trainer. Nah, ini ambil langkah pertama. Emang berapa biayanya? Ah, ini nih, biasanya produknya Academy Trainer itu honestly belasan juta ya Pak ya. Ada Speak to Change, ada Happy Counselor, itu belasan juta. Nah, ini hanya sepersepuluhnya, 1,499 gitu ya. Saya dulu ikut mindfulness ya Pak Kur ya, itu juga hampir belasan juta ya Pak ya. Itu 7 hari 7 malam kakak-kakak. Nah ini 12 hari nih. Masya Allah ya. Silakan teman-teman, nanti boleh dimanfaatkan kesempatannya. Dan tadi katanya ada special price ya Pak, untuk kakak-kakak yang malam hari ini join. Itu ternyata bisa dapat potongan berapa ya? Sebentar ya, saya takut salah nih karena kaitannya sama harga. Nah, ternyata, wow, ternyata lebih murah ya dari Kak Tia ya, 1,2 ya kalau nggak salah. Oh, 1,499. Kemudian kalau join 3 orang bisa 1,250 tuh. Teh, aku nggak punya uang, gimana dong? Nah, ini nih, lihat nih teman-teman. Ada program yang kita sediakan, program affiliate di Academy Trainer. Kakak cukup mengajak 10 orang, itu kakak udah free ikut program ini. So, teman-teman, ayo kita kuatkan niat kita lagi untuk kita doing something gitu ya kakak-kakak. Kenapa? Karena teman-teman, wisdom journey ini kalau menurut saya gitu ya, semakin kita bertambah tantangan hidup, maka kita harus punya pola yang tepat untuk menyembuhkan luka. Nggak cuma sembuh lukanya, tapi bisa menyalakan intuisi tadi yang kata Pak Kur mahal banget. Bahkan bisa menemukan arah hidup baru kayak Kak Tia tadi, dan menemukan inner power dari dalam. Nah, oke ya. Dan ini kayaknya udah penasaran, Pak Kur langsung aja ya. Teman-teman yang mau praktek, Pak Kur akan membagikan salah satu cara gitu ya, yang nanti kita juga akan praktekkan. Yang ini tuh deep banget. Teman-teman silakan bersiap, teman-teman. Kita akan praktek ya mungkin ya Pak Kur ya. Monggo silakan dipandu. Dan buat teman-teman yang pengen ikut IWJ-nya, coba 1 November ketemu sama saya di Jakarta. Terima kasih, saya serahkan ke Pak Kur. Baik, Mbak Dama, terima kasih. Ya, luar biasa sekali ya tadi ya. Kalau melihat apa? Melihat price-nya tuh jadi murah banget dibandingin yang dulu saya belajar. Belajar macam-macam dan eh, insya Allah ini gabungan dari beberapa ilmu ya, dari beberapa ilmu yang paling efektif dipadatkan menjadi satu hari dan bikin harganya jauh lebih terjangkau karena tujuan utamanya juga untuk supaya membantu banyak orang untuk sembuh dari luka batinnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi apa positive vibe lah buat kita semua. Baik teman-teman, saya akan memandu teman-teman yang tadi punya masih ada perasaan marah, masih tidak terima, masih sedih, masih cemas, masih takut. Silahkan bersiap-siap duduk di kursinya masing-masing. Ambil posisi yang paling nyaman, paling rileks. Ya, bagus seperti itu. Kalau tidak keberatan, boleh dibuka eh, open cam-nya. Nah, saya mau ajarkan dulu teknik breathing sebentar. Teknik breathingnya nanti ketika saya bimbing itu adalah pernapasan perut ya. Jadi ketika teman-teman menarik napas, itu yang mengembang perutnya. Biasanya kalau kita bernapas kan yang mengembang diafragma kan ya. Nah, untuk malam ini teman-teman latihan ketika saya menyebut tarik napas, maka perut yang mengembang. Maka tangannya boleh ditaruh satu di atas perut, satu di atas dada. Ya, coba tarik napas, perutnya mengembang. Bagus sekali seperti itu. Lepaskan, perutnya mengempis. Oke, bagus sekali.
Tarik napas lagi, perut mengembang, bagus. Lepaskan, perut mengempis. Bagus sekali seperti itu. Baik, sudah bisa ya. Sekarang saya minta teman-teman untuk duduk rileks, kakinya menapak lantai dengan sempurna. Tangannya ada di pangkuan masing-masing, menghadap ke atas, tangannya dibuka menghadap ke atas ya. Ya, seperti itu. Kemudian wajahnya agak didongakkan sedikit, ya seperti itu supaya lebih mudah napasnya. Kemudian lidahnya bisa ditempelkan ke langit-langit di belakang gigi atas. Ya, seperti itu. Nah, ketika Anda melakukan ini, nanti gelombang otak Anda akan menjadi lebih mudah turun. Bagus sekali. Dan sekarang silahkan pelan-pelan tutup mata Anda dan sekarang ikuti panduan saya. Bagus sekali. Tarik napas. Lepaskan. Bagus sekali. Tarik napas. Lepaskan. Bagus sekali. Tarik napas. 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3. Bagus sekali. Perhatikan, semakin napas Anda terasa nyaman, hakikatnya napas Anda adalah zikir. Zikir berarti Anda menyebut Tuhan Anda. Kalau Anda Muslim, Anda boleh sebut nama Allah ketika menarik napas. Kalau Anda non-Muslim, Anda bisa sebut sebutan untuk Tuhan Anda. Bisa sebut Tuhan saja, boleh. Dan ketika Anda melepaskan napas, Anda boleh ucapkan Alhamdulillah dalam hati, atau terima kasih kalau Anda ingin menggunakan bahasa Indonesia, atau dengan bahasa agama Anda. Bagus sekali. Tarik napas, Allah. Lepaskan pelan-pelan, Alhamdulillah. Ya, seperti itu. Bagus sekali. Tarik napas lagi, Allah. Lepaskan, Alhamdulillah. Bagus. Tarik napas. Lepaskan. Bagus sekali. Dan perhatikan, setiap kali Anda menarik napas Anda, ketika oksigen masuk melalui rongga hidung Anda, ketika aliran dari oksigen, aliran dari energi itu menyentuh bagian tubuh Anda, maka tiba-tiba bagian tubuh itu menjadi sangat rileks, sangat nyaman, sehingga membuat Anda merasa jauh lebih tenang. Bagus sekali. Tarik napas. Allah. Lepaskan. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan ketika Anda menarik napas, ada energi yang masuk ke dalam tubuh Anda. Energi itu sekarang berputar-putar di area hidung Anda, mata Anda, telinga Anda, mulut Anda, dan di bagian kepala Anda. Dan itu membuat semuanya menjadi semakin rileks, menjadi semakin nyaman. Dan dia sekarang turun ke bagian leher Anda, ke bagian pundak Anda, bagian yang dilalui menjadi sangat nyaman, sangat rileks, sangat santai. Bagus sekali. Dan perhatikan sekarang dia turun ke bagian rongga dada, menyelimuti semua bagian organ dalam Anda. Bagian manapun yang disentuhnya, itu menjadi sangat nyaman, sangat rileks, santai. Dan bahkan sekarang dia menempel di bagian tulang punggung Anda. Dan bagian itu terasa nyaman, santai, rileks. Namun Anda tetap tegak, duduk dalam posisi yang nyaman. Perhatikan, sekarang dia turun di bagian bawah tubuh Anda. Paha Anda, ke pantat Anda, ke betis Anda, bahkan ke ujung kaki Anda. Sekarang bahkan dia sudah menyebar ke seluruh tubuh Anda. Dan sekarang tubuh Anda semakin terasa nyaman, terasa santai, rileks. Ya, bagus sekali. Dan sekarang
ketika bagian-bagian tubuh Anda diliputi oleh energi-energi tadi itu, sekarang semakin bertambah rileks dan santai. Bagus sekali. Sekarang rasakan tubuh Anda semakin ringan dan kesadaran Anda perlahan turun ke dalam hati. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Tidak ada yang perlu dicapai. Hanya izinkan diri Anda hadir sepenuhnya di sini dan sekarang. Bagus. Sekarang bayangkan satu peristiwa dalam hidup Anda yang sudah meninggalkan jejak di hati Anda. Tidak perlu yang paling berat, cukup yang masih terasa saat Anda ingat. Biarkan gambarnya muncul perlahan dan rasakan sensasi di tubuh Anda saat mengingatnya. Mungkin ada rasa sesak di dada Anda, atau terasa berat di bagian perut, atau terasa ada getaran di tenggorokan, atau barangkali di bagian lain di bagian tubuh Anda. Tidak apa-apa. Anda tidak perlu menolaknya. Anda tidak perlu melawannya. Katakan dalam hati, aku melihatmu, aku merasakanmu, dan aku mengizinkanmu untuk ada di sini. Bagus sekali. Sekarang, biarkan perasaan itu bernafas. Tidak usah buru-buru dihilangkan. Cukup izinkan ia ada apa adanya. Rasakan energi itu seperti gelombang, naik dan turun, dan Anda hanya mengamatinya tanpa menghakimi. Mungkin muncul air mata, atau mungkin rasa hangat. Biarkan semuanya mengalir. Ucapkan dalam hati, aku tidak akan menolakmu lagi. Aku mengizinkan dirimu ada. Biarkan dia memunculkan dirinya. Terima saja. Rasakan apapun yang ingin dia ungkapkan. Sekarang, perlahan arahkan napas Anda ke rasa itu, dimanapun dia berada. Hanya Anda yang tahu. Barangkali di bagian dada, di bagian perut barangkali, atau di bagian lain. Hanya Anda yang tahu. Rasakan dan arahkan napas itu ke bagian itu. Ketika Anda menarik napas, sebut nama Tuhan Anda, Allah. Dan bayangkan ketika Anda menarik napas, ada cahaya putih keemasan menyilaukan masuk dalam diri Anda. Itu adalah cahaya penyembuhan yang dikirimkan Tuhan untuk Anda. Bayangkan cahaya itu sekarang mengikuti napas Anda, perlahan-lahan melepas rasa-rasa tidak nyaman di bagian tubuh Anda itu.
Bayangkan energi itu sedang melepaskan perasaan tidak nyaman itu. Bayangkan juga Anda sedang melepaskan kebutuhan untuk menahannya. Anda tidak perlu mendorongnya pergi. Anda hanya melepaskan genggamannya. Tarik napas. Allah. Bayangkan cahaya itu semakin besar dalam diri Anda. Hembuskan napas perlahan, ucapkan Alhamdulillah atau terima kasih. Dan bayangkan rasa-rasa itu yang berupa gumpalan-gumpalan hitam itu sekarang pergi keluar dari tubuh Anda melalui buangan napas Anda itu. Tarik napas lagi. Allah. Lepaskan. Alhamdulillah. Bagus sekali. Ulangi sekali lagi dan bersihkan semua gumpalan-gumpalan hitam itu, rasa-rasa tidak nyaman itu, perasaan marah, perasaan benci, perasaan dendam, perasaan bingung, perasaan cemas, takut, dan sebagainya. Biarkan energi ilahi membersihkan ruang-ruang itu. Bagus sekali. Ucapkan dalam hati, aku melepaskan kebutuhan untuk mengontrol. Aku mengizinkan diriku bebas. Ya, seperti itu. Dan biarkan rasa itu mengalir keluar bersama hembusan napas Anda. Seperti kabut yang memudar, diterangi oleh cahaya kesembuhan yang dikirimkan oleh ilahi untuk Anda. Semakin Anda melepaskan, semakin Anda merasa lapang. Dada Anda terasa lapang. Bahkan bagian tubuh Anda di bagian itu menjadi terasa sangat ringan sekarang ketika Anda semakin melepaskan. Jika masih ada bagian yang terasa berat, tarik napas lagi. Arahkan energi perempuan yang Anda tarik itu, cari bagian itu, lepaskan pelan-pelan melalui napas Anda agar dia menarik keluar semua energi-energi hitam itu. Bagus sekali. Dan sekarang, di balik keheningan dan kelapangan ini, tanyakan dalam hati dengan lembut, cinta apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadaku melalui peristiwa ini? Jangan berpikir, biarkan jawabannya muncul sendiri. Mungkin berupa kata, bisa jadi berupa gambar, atau hanya rasa hangat di dada yang Anda tahu maknanya. Apapun itu, terimalah sebagai pesan cinta dari Tuhan untuk pertemuan jiwa Anda. Bagus sekali. Rasakan cahaya lembut menyilaukan, namun lembut itu mengalir ke area hati, bahkan mengalir ke seluruh bagian tubuh Anda, menerangi setiap ruang yang dulu terasa gelap, yang terasa dulu rasa sesak, yang dulu terasa tidak nyaman. Bagus sekali. Bahkan Anda bisa mengarahkan ke bagian-bagian lain di tubuh Anda yang menurut Anda masih merasa tidak nyaman. Iya, seperti itu. Bagus sekali. Baik. Sekarang tarik napas dalam sekali lagi sambil menyebut nama Tuhan, Allah. Hembuskan pelan-pelan, ucapkan Alhamdulillah atau terima kasih. Bagus. Tarik napas lagi, Allah. Dan saat mengembuskan,
Ucapkan dalam hati, aku melepaskan, aku damai, aku utuh. Bagus sekali. Dan sekarang beri kesempatan pada diri Anda untuk menikmati rasa plong, rasa nyaman, rasa damai di hati, rasa nyaman di seluruh tubuh Anda. Ya, seperti itu. Sambil tetap mengucapkan Allah ketika tarik napas, dan Alhamdulillah ketika Anda mengembuskan napas. Dan perhatikan ketika Anda mulai mensyukuri tubuh Anda. Sekarang cahaya itu semakin terang benderang. Dia mulai menerangi seluruh hati Anda. Bahkan cahaya bergerak ke seluruh tubuh Anda. Tubuh Anda menjadi menerawang sangat terang. Dan sekarang saatnya ucapkan terima kasih kepada seluruh tubuh Anda. Tubuhku, terima kasih sudah membersamaiku selama ini. Bahkan Anda boleh memeluk tubuh Anda sendiri, menyilangkan kedua tangan Anda, memeluk diri Anda sendiri. Seperti itu sambil mengelus-elus diri Anda. Ya, ucapkan terima kasih pada tubuh Anda. Tubuhku, terima kasih sudah membersamaiku selama ini. Aku minta maaf kalau selama ini banyak beban yang kutimpakan pada diri. Aku mencintaimu. Aku menghargaimu. Terima kasih sudah membantu aku lepas dari perasaan-perasaan ini. Ya, seperti itu. Bagus sekali. Bahkan Anda boleh mengelus-elus seluruh bagian tubuh Anda yang menurut Anda perlu Anda apresiasi, perlu Anda cintai, perlu Anda sampaikan perasaan sayang dan kasih Anda padanya. Ya, seperti itu. Bagus sekali. Dan sekarang perhatikan. Pelan-pelan bibir Anda mulai tersungging tersenyum. Karena energi kesembuhan, energi keberlimpahan, energi kebaikan sedang menyelimuti diri Anda. Dan tubuh Anda juga berterima kasih kepada Anda. Karena Anda sudah mau menerimanya apa adanya. Mau menerima semua rasa-rasa yang tidak nyaman. Bahkan sekarang mau melepaskannya kembali ke asal. Bagus sekali. Dan sekarang, ketika Anda sudah siap, perlahan-lahan gerakkan jari jemari tangan dan kaki Anda. Rasakan tumbuh kembali ringan dan penuh cahaya. Dan saat Anda siap, saya akan membawa Anda kembali ke ruangan ini. 3, musik semakin terdengar di telinga Anda. 2, sepoi-sepoi Anda mulai merasakan keadaan ruangan Anda. Barangkali ada suara AC atau angin atau apapun itu yang terasa di kulit Anda. Dan 1, pelan-pelan Anda buka mata Anda. Bagus sekali. Dan sekarang Anda sudah kembali dalam keadaan sadar sempurna. Baik. Ya, bagus sekali. Dan sekarang, ketika Anda sudah kembali sadar sempurna, saya minta Anda untuk menuliskan 2 hal. Yang pertama, pesan cinta apa tadi yang Anda dapatkan? Jawaban dari hati Anda, dari tubuh Anda. Yang kedua, Anda tuliskan bagaimana rasanya sekarang setelah Anda
mau menerima dan melepaskan rasa-rasa itu tadi. Baik, silahkan tuliskan di chat. Saya beri waktu sekitar 1 menit. Yang pertama, apa jawaban dari pertanyaan pesan cinta apa yang dikirimkan Tuhan untuk Anda? Yang kedua, perasaan Anda setelah melalui sesi terapi singkat ini. Silakan dituliskan di chat. Allah tidak membani melebihi kemampuan umatnya. Ikhlas, oke ya. Baik. Saya kurang jelas bacanya. Mungkin Mbak Dama bisa handle ya. Atau saya kurang jelas. Silakan Mbak Dama. Oke, baik Pak Gur, Masya Allah. Nih teman-teman gimana nih suasana hatinya setelah tadi diajak sama Pak Kur ya. Dan saya juga ikutan tadi Pak Kur, Masya Allah, powerful banget ya kalau buat saya pribadi ini kakak-kakak gitu ya. Dan tadi saya juga ngetik juga ya Pak Kur. Nah, coba saya lihat nih ya yang di kolom chat. Pesan cintanya, woi Masya Allah, ini apa? Beda-beda nih ya Pak. Ada yang menjadi lebih damai, lega, nyaman, Masya Allah, merasa tenang berserah, oke, lebih berdamai, pesan cintanya menjadi pribadi yang cantik hatinya, Masya Allah. Ini kalau saya juga ikut nulis nih, siapa tahu teman-teman mau baca. Tadi kalau saya itu dapat pesan cinta ya, apa kan kadang hidup tuh nggak sesuai ekspektasi kita ya Pak ya gitu. Nah, ada beberapa part of life itu yang oh kok kayak gini ya gitu dan pengen melepaskan tuh kok masih teringat terus gitu. Oh kalau saya tadi pesan cintanya oh berarti Allah pengen ngajarin kamu level mengontrol emosi gitu ya yang lebih tinggi ketika hidup tidak sesuai ekspektasi gitu. Pengennya melupakan terhadap sesuatu tapi masih keingetan terus. Oh berarti saya mungkin sedang diajari Allah untuk naik level di situ. Kemudian kalau saya pribadi tadi merasa tubuh saya lebih ringan Pak gitu ya karena tadi seharian memang batuk terus dan apa lebih bersemangat malam hari ini ya Alhamdulillah. Wah, ini kayaknya teman-teman juga mungkin mengalami hal-hal yang sama nih Pak Kur ya. Dan teman-teman, saya kebayang ini kan baru mungkin around 30 menit ya. Tadi Pak Kur memandu dengan luar biasa meskipun sudah malam. Nah, teman-teman kebayang nggak kalau proses ini teman-teman alami selama 12 hari. Dan satu harinya tuh full kita nanti bersamai teman-teman. Maka teman-teman, baik itu yang di Jakarta, di luar Jakarta, ini kesempatan istimewa tanggal 1 November 2026 saya undang teman-teman. Boleh silahkan diklik lagi kalau memang belum sempat tadi ngeklik linknya teman-teman sekalian. Kita akan dampingin teman-teman dalam sebuah journey baru di mana teman-teman nggak sekedar healing, tapi healingnya itu sampai di level empowering. Kenapa sampai empowering? Karena teman-teman akan dipandu untuk menemukan skema baru dalam hidup yang itu sangat powerful dan mudah-mudahan saya doakan teman-teman dibukakan rezekinya, waktunya untuk bisa berjodoh bertemu dengan kami dan saya berharap teman-teman juga bisa mengalami inner journey seperti saya, seperti Kak Tia, seperti Pak Kul juga tadi karena teman-teman sekalian rasa-rasanya sayang banget ya kalau kita nggak punya satu formula jitu yang kita bisa gunakan untuk ngadepin tantangan zaman yang nggak mudah saat ini. Maka teman-teman please dan apa miss it ya tanggal 1 November 2026 mumpung nih harganya ya kalau bisa dibilang termasuk murah ya Pak ya untuk program yang dilayani Academy Trainer selama 12 hari. 1.500.000 atau 1.250.000 ya dibagi 12 hari berarti 100.000 nggak tuh ya seharinya. Menurut saya sih ya investasi yang patut dipertimbangkan dan patut diambil. Sama kayak waktu saya dulu sama suami ikut nggak ya, ini harganya hampir sekelas motor gitu kan ya trainingnya. Udah ikut aja Bismillah nanti ada rezeki pengganti dan benar ternyata rezeki penggantinya lebih besar lagi.
Oke, mungkin itu kakak-kakak malam hari ini. Luar biasa, ini udah sampai 9:43 ya Pak ya. Dan Kakak Tia, kalau misalnya kakak-kakak ada pertanyaan, gimana nih Kak Tia? Aku serahin langsung aja ke Kak Tia ya. Insya Allah saya bahagia banget malam hari ini ya Pak Kurya bisa mendampingi teman-teman dan mudah-mudahan apa yang saya pribadi sampaikan bisa menjadi insight buat teman-teman untuk mulai berpikir ulang. Saya ada punya luka nggak ya hari ini? Saya udah punya belum ya cara yang memang betul-betul tepat untuk menyelesaikan luka saya? Jangan-jangan saya masih termasuk yang mudah tertrigger gitu ya. Jangan-jangan saya belum bisa masuk ke level wisdom yang tadi kata Pak Kur, bahkan kita bisa masuk mulai ke enlightenment. Kita mulai bisa mengiringi hari-hari kita lebih banyak happiness-nya, lebih banyak loving kindness-nya gitu ya. Karena ya mau nggak mau itu level yang harus kita tempuh teman-teman saat ini ketika kita memang pengen bisa survive di masa-masa yang zamannya udah sangat berubah saat ini. Dan mudah-mudahan teman-teman juga menemukan makna yang luar biasa dari latihan yang diberikan Pak Kur hari ini dan mudah-mudahan nggak puas sehingga bisa bersama kami nanti di 12 hari mulai dari tanggal 1 November. Terima kasih, aku serahkan ke Kak Tia. Oke, Mbak Dama, terima kasih. Alhamdulillah kakak-kakak, terima kasih untuk 51 orang yang masih bertahan. Saya minta waktu 1 menitnya Mbak Dama dan Pak Kur ya. Barangkali kakak-kakak adakah yang ingin ditanyakan? Yang penasaran banget gitu? Ada? Yang mau bertanya langsung raise hand atau mau bertanya lewat kolom chat? Ada? Saya hitung sampai 3 ya. Kalau tidak ada berarti sudah sangat jelas. Tinggal mudah-mudahan Allah mudahkan untuk pendaftarannya ya. 1, 2, 3. Tidak ada ya. Alhamdulillah. Berarti buat kakak-kakak semua di sini Ada Kak informasi Tia di ya. kolom chat ada. Oh, ada di saat-saat terakhir. Nah, baiklah. Ada yang bertanya di kolom chat. Mari kita. Nah, aku bantu Kak Tia mungkin ya. Jadi ini ada yang nanya nih Kak Tia. Apa ini alumni AT pasti paham Steven betul ya. Mau tanya apakah setiap mesin kecerdasan itu terapinya berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau di Academy Trainer karena kami paham ya ilmunya tentang Steven ini bahwa setiap orang ini punya mesin kecerdasan dominannya masing-masing. Nah, uniknya pelatihan kami ini kami gunakan untuk menyentuh ke 5 area yang orang-orang itu punya gitu ya. Kenapa? Karena di dalam diri kita ini meskipun ada dominannya masing-masing, Kak Titan nih ya, tapi kita perlu nih ya sentuh dengan ke 5 aspeknya gitu, karena memang kita nggak melihat, oh ini yang datang semuanya orang thinking gitu ya, nggak juga ya, dan aku serunya itu ketika memang menerapkan teknik-teknik di Academy Trainer itu akhirnya bisa membawa orang thinking yang tadinya susah untuk ditembus pertahanan dirinya gitu ya Mbak Kurya. Karena untuk merasa yang apaan sih ini nangis-nangis gitu ya. Nah, kadang kan orang thinking kayak gitu ya. Saya dulu punya sahabat orang thinking. Kita suka ngumpul tuh teman-teman. Yang lain udah ngantuk jam 2 malam tuh dia baru mulai open untuk curhat ya. Yang lain udah tepar gitu. Padahal ngumpulnya dari siang tuh ya. Nah, insya Allah cara yang dipakai ini bisa menyentuh di 5 area baik untuk sensingnya, kita ada latihan rutinnya, ada pembiasaannya, kemudian untuk thinkingnya kita juga akan sentuh area-area tadi seperti yang saya sampaikan, Pak Pur sampaikan itu kan sebenarnya kita membangun sentuhan knowledge berpikirnya masuk gitu kan ya. Kemudian nanti untuk orang-orang intuiting, orang feeling maupun insting nanti kita akan lengkapi semuanya. Jadi sebenarnya kakak-kakak nggak ada yang khusus nih orang sensing khusus seperti ini gitu. Tapi kita mix beberapa metode yang memang itu secara empirik memang dibutuhkan gitu ya untuk healing dan juga kita pengalaman udah hampir 5 tahun ya Pak ya Pak Kur ya mendampingi teman-teman di program Happy Counselor dan ya seperti tadi kata Kak Tia ya ini adalah formula baru yang kita temui dari mendampingi mungkin hampir ribuan ya teman-teman yang dari proses healing di program Happy Counselor kemudian kita pecah jadi Inner Wisdom Journey harapannya adalah bisa membantu lebih banyak orang dan salah satunya itu pasti Anda ya amin. Pak Kur mau menambahkan silakan. Ada yang bertanya lagi, Mbak Dama dan Pak Kur nih. Pak Sudirman, izin nanya Bu, jika ikut kegiatan ini, apakah nanti dapat sertifikat dan bisa mengajarkannya lagi? Pelatihan ini Oke. termasuk hipnoterapi atau apakah? Katanya gitu, Mbak Dama. Oke. Nah, ini saya coba akan yang jawab. Nanti mungkin Pak Kur boleh menambahkan di akhir kali ya.
Saya bantu jawab dulu. Jadi Pak Sudirman, insya Allah setiap programnya Happy Counselor itu selalu ada sertifikatnya ya. Termasuk program yang untuk Inner Wisdom Journey itu juga ada sertifikatnya. Kita ada graduation moment Pak gitu ya. Karena menurut kami journey selama 12 hari ini untuk teman-teman semuanya perlu dirayakan setiap pencapaian kita Pak. Makanya kalau di programnya Academy Trainer itu ada fase di mana nanti ada onboarding, biasanya ada fase pre dulu kita melihat kondisi diri awal kita seperti apa, program, kemudian pembiasaan rutin. Nah, ini yang mahal biasanya ya Pak Korea. Kenapa? Karena biasanya program healing udah pulang ya, tadi aku terharu banget gitu kan ya. Biasanya gitu kan pas pulang. Nah, karena nggak ada dampingin, apalagi ini 12 hari didampingin nanti ada Zoom meeting juga, ada kemudian pendampingan chat selama 12 hari di grup WhatsApp itu teman-teman bisa konseling nanti di situ juga. Nah, ini menurut saya ini yang jadi mahal gitu. Nah, kalau saya pengen dapat mengajarkan, boleh nggak? Boleh aja nih Kak Tia buktinya ya. Nah, cuman kalau Kak Tia ini ikut program fullnya sampai di level Happy Counselor Bapak Ibu. Nah, nanti insya Allah Bapak Ibu kita juga ada program Happy Counselor bahkan sudah bersertifikasi BNSP. Nah, nantikan aja tanggalnya ya teman-teman. Di sini mungkin banyak alumni HC. Nah, ini spesialnya nanti di Academy Trainer itu akan sudah mengantongin sertifikat konselor. Jadi buat teman-teman yang aduh aku bukan dari psikologi nih, aduh aku cuman guru BK nih, aku cuman guru biasa nih, tapi aku pengen berperan lebih gitu ya. Nah, teman-teman jangan khawatir, kita ada sertifikasi BNSC, mudah-mudahan akhir tahun mungkin ya kita bisa rilis, tapi pokoknya dengerin aja nanti ya info-info dari kami, Bapak Ibu, Kakak-kakak. Kalau pengalaman saya pribadi sih sangat bisa ya Pak Sudirman untuk diterapkan gitu ya. Baik itu untuk yang profesional maupun yang sifatnya Bapak berbagi gitu ya. Kalau profesional gimana Mbak Dama ya? Anda dibayar dari kegiatan Anda. Katia kan dibayar tadi, makanya dia bisa sejahtera tadi. Ya, ya. Bisa beli laptop baru, bisa perbaiki ini itu, bisa healing kemana tanpa ragu ya, mungkin ya Katia jalan-jalan dan sebagainya gitu. Jadi yang kami harapkan sebenarnya kakak-kakak yang masih 46 ini mudah-mudahan ya Allah berikan kesempatan Anda punya skema baru untuk menghadapi luka yang kemungkinan makin ke depan itu makin banyak ya. Dalam tanda kutip kemungkinan kita menderita luka kehidupan. Tapi mudah-mudahan dengan coping strategi yang tepat yang nanti kami sampaikan ke teman-teman, teman-teman punya pola barunya. Gitu ya. Oke, amin. Pak Sudirman saya doakan dengan sepenuh hati ya mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya dan waktunya untuk bergabung. Pak Kur, monggo silakan ditambahin dan mungkin juga sekaligus penutup dari Pak Kur ya. Saya rasa sudah cukup jelas ya. Jadi begini teman-teman, langkah paling tepat adalah kita masuk ke dalam diri kita, memahami kita ini sebenarnya sedang menghadapi apa, dan kita kita bisa menerima itu, melepaskan itu dengan dibantu orang-orang yang sudah menjalaninya terlebih dahulu sehingga tahu polanya. Itu akan menjadi jauh lebih mudah daripada mencari-cari sendiri, melihat TikTok, melihat Instagram gitu kan, coba-coba sendiri. Ya, mungkin ya bisa work ya, tapi perlu waktu panjang tuh. Atau jangan-jangan nanti malah ke jerumus gitu kan, karena tidak sampai ke level deep. Nah, di IWJ ini, Inner Wisdom Journey ini, kita masuknya ke sana gitu. Dan nanti seperti yang Pak Dirman tadi sampaikan, ini bisa jadi stepping stone nanti kalau misalnya mau terus ke HC gitu, sehingga menjadi lebih mudah. Karena dengan di sini sudah dibuka dulu gemboknya tadi kata Tia tadi. Nah, itu mudah-mudahan nanti eh, jalannya menjadi lebih luas, rezekinya lebih banyak. Nanti ke yang lebih HC misalnya kan waktunya lebih panjang dan barangkali lebih mahal dari ini. Nah, itu menjadi lebih terbuka gitu. Kalau saya dulu merem sih karena saya tahu bahwa saya perlu gitu kan. Jadi saya bilang sama istri saya padahal waktu itu nggak punya uang. Saya baru dapat proyek, saya bilang, Mas saya mau apa ini, mau terapi itu. Jadi yang proyek ini saya nggak bagi uang ya. Ya nggak apa-apa kita seadanya aja dulu ya. Uang 15 juta saya pakai buat buat menerapi diri sendiri. Waktu itu mau belajar NLP. Habis itu belajar hipnoterapi di ada di seorang pakar di Jawa Timur juga ya. Macam-macam lah ya. Dan ini merupakan gabungan dari pengalaman kita-kita gitu ya. Dari Mbak Dama, dari Mbak saya, Mbak dari saya, Mbak Dama, ada Bunda Sofi, nanti ya teman-teman yang lain kita mencoba meramu teknik-teknik
yang paling powerful gitu, supaya mudah dipahami, gampang dipraktekkan, dan berimpact pada kehidupan orang yang ikut kan gitu ya, semangatnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa, kesempatannya bisa diambil, dan teman-teman menjadi mempersiapkan diri untuk, oh ya, saya harus berdaya gitu. Jangan eh, terus apa ya, terus mengasihani diri, terus berada di situ gitu ya. Nanti nggak naik-naik ininya. Karena memang harus ada keberanian untuk melompat, untuk pindah zona tadi itu. Dan lompatan untuk pindah zona tadi itu ya memang perlu keberanian, perlu effort gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini membantu teman-teman untuk mendorong untuk berani mengambil keputusan. Ya, saya mau berubah seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini juga bagian yang siapa tahu inilah dari panggilan suni dari Tuhan tadi untuk teman-teman bisa merubah hidup menjadi jauh lebih baik, menjadi lebih berkualitas, dan yang paling penting menurut saya menjadi lebih bermanfaat. Karena teman-teman, begitu teman-teman bermanfaat untuk dirinya sendiri, selesai dengan dirinya sendiri, nanti akan banyak hamba-hamba Allah yang lain yang dikirimkan datang pada Anda. Entah itu curhat, entah caranya bagaimana, dan teman-teman dengan caranya sendiri-sendiri barangkali, meskipun barangkali belum punya lisensi, nanti akan tergerak untuk menolongnya gitu. Dan itu yang paling penting menurut saya. Nah, kalau mau berlisensi ya nanti baru ikut yang berikutnya. Barangkali begitu ya Mbak Dama ya. Mbak Tia silakan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kakak-kakak semua rasanya sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Sekarang 4 menit lagi menuju jam 10. Kakak-kakak semua dan guru-guru kita harus beristirahat ya. Terima kasih banyak untuk 45 orang. Masya Allah luar biasa yang masih bertahan. Terima kasih banyak kakak-kakak semua. Jadi jangan lupa untuk pindah zona itu perlu seorang guru. Perlu guru-guru. Jadi mari kita belajar bersama kakak-kakak. Kami tunggu Anda dengan penuh doa dan penuh cinta. Insya Allah kita ketemu ya tanggal 1 November 2025. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik kakak-kakak, kita foto bersama dulu ya. Kita jadikan malam ini kenang-kenangan. Berkenankah kakak-kakak untuk membuka kameranya dulu sebentar, 1 menit aja. Terima kasih Kak Melani Putri. Terima kasih Bang Titan. Kita berfoto dulu kakak-kakak. Yuk Mas Amir, tolong diambil fotonya dengan 2 kali gaya. Gaya yang pertama, inner journey. Boleh begini kakak-kakak, journey dalam diri. Yuk, Mas Amir silahkan. Hitung Mas. 1, 2, 3, sudah Mas? Sudah, Kak. Oke, gaya yang kedua, empowering, keluar sekarang. Silahkan Mas. Oke, 1, 2, 3. Oke, kakak-kakak, terima kasih banyak Pak Kurnada, Mbak Dama, Mbak Melani Putri, Bang Titan, dan semuanya. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Kami seluruh tim Akademi Trainer mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Percaya hatimu, kuatkan dirimu, tak pernah menyerah, berani melangkah. Percaya tangismu dan perjuanganmu akan jadi kisah terbaik di hidupmu. Tak apa terjatuh, bangkitlah dan tersenyumlah. Kita terus maju. Yakini diriku, yakini dirimu, semesta akan bantu merakit mimpiku, merakit mimpimu. Melesatlah seperti
kelebihan